Cuma kalau nanti kesalahan teman-teman ada di leher, di servikal, mohon maaf, itu bisa fatal dan nanti klien teman-teman bisa belakangan ini saya tuh dapat kiriman video-video dari beberapa subscriber saya dan videonya itu sama semua nanyain, Mas Wahyu, ini memang gerakannya benar buat tulang ekor ya? Akhirnya saya lihat ternyata gerakannya itu tekniknya bukan untuk tulang ekor, bahkan sama sekali bukan tulang ekor. Padahal tulisannya spesial untuk tulang ekor. Nah, teman-teman lihat sendiri videonya. Ini dia spesial teknik buat kretekin tulang ekor, guys. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, buang. Proses sampai tulang ekor. Iya, itu pada problem. Nah, kalau teman-teman sudah tahu dasar dari anatomi aja sebetulnya ya, teman-teman juga langsung bisa menyimpulkan ini bukan untuk tulang ekor. Nah, teknik ini disebut dengan nama gorilla hug. Sebetulnya teknik ini udah lama, udah sekian tahun. Cuman baru berapa bulan ini tuh terkenal gitu ya. Nah, makanya banyak orang bikin konten tentang gorilla hug praktekinnya. Cuman sayangnya adalah orang ini memberikan tutorial dengan caption yang salah. Caranya sih benar, tapi captionnya salah. Harusnya kalau gorilla hug itu sasarannya adalah torakal sampai lumbar, punggung atas sampai punggung bawah, dan utamanya adalah untuk menyasar punggung bawah ya. Nah itu ya, sasarannya adalah punggung bawah atau lumbar. Nah artinya apa? Artinya caption tadi spesial untuk tulang ekor itu salah. Nah tapi mohon maaf ya, saya bikin video ini bukan untuk menjelek-jelekan orang tadi. Makanya videonya tadi mukanya saya blur supaya kita semua teman-teman nggak tahu itu siapa. Jadi ini adalah cuma untuk edukasi aja sebagai contoh. Nah, kesalahan-kesalahan seperti itu sebetulnya bisa ditangani atau dihilangkan dengan cara teman-teman belajar dari dasar, mulai dari anatomi, diagnosa, terus terakhir baru di teknik. Nah, ketika kesalahan itu dimasukkan ke dalam konten dan di-share lewat sosial media, gitu ya, nanti akan ada orang-orang yang meniru, gitu ya, berpikir bahwa itu benar, gitu ya. Jadi melihat bahwa oh ini gerakan untuk tulang ekor, makanya ditiru. Nah, itu kesalahan akan menjadi kesalahan turunan. Si A meniru si B meniru C dan seterusnya. Jadi akhirnya informasinya itu akan salah beruntun gitu ya. Kesalahan A akan diturunkan pada B, C dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya kita belajar terapi ketat secara sistematis, secara terstruktur, mulai dari anatomi, diagnosa dan lain-lain seperti tadi. Nah, itu sebenarnya sepele banget karena teman-teman bisa belajar banyak buku ya. Jadi kalau yang saya pegang ini adalah buku namanya Fundamental HVLA Black Book. Nah, ini bukunya bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia, di mana di sini mengajarkan yang namanya dasarnya, anatominya, lalu diagnosanya, lalu kontraindikasinya, sampai ke teknik terapinya. Bahkan teknik terapinya juga bikin beberapa bab supaya teman-teman nggak kebalik-balik, teman-teman nggak salah. Contohnya bagian bab untuk anggota gerak atas, lalu bab anggota gerak bawah, lalu ada bab untuk leher, bab untuk punggung atas, bab untuk punggung bawah, lumbar gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ketika belajar menggunakan buku ini tidak akan kebalik-balik, tidak akan salah. Kenapa? Kalau salah cuma di tulang ekor, mungkin akhirnya ya cuma kesalahan kejepit aja. Cuma kalau nanti kesalahan teman-teman ada di leher, di servikal, mohon maaf, itu bisa fatal dan nanti klien teman-teman bisa. Nah, jadi mohon maaf, ini tadi video bukan untuk menjelek-jelekan siapapun, termasuk video yang saya tag tadi. Tapi ini semoga bisa menjadi pelajaran buat kita, supaya kita belajar dengan benar dan mengajar dengan benar. Oke, terima kasih. Terus belajar terapi bersama Kironesia.